Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat, yang tangguh, yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu sehat. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar sejarah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Sebelum kita masuk ke dalam cara bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kita akan belajar terlebih dahulu tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Baik anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi menyendiri dari khayalak ramai, dari manusia. Kemana Nabi Muhammad SAW hendak pergi menyendiri? Nabi Muhammad SAW pergi menyendiri ke Gua Hiro. Di sana Nabi Muhammad SAW menyendiri untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memikirkan tentang tingkah laku, tabiat orang-orang Mekah pada waktu itu yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan atau penuh dengan sifat-sifat tercela. Nauzubillah min dzalik. Pada malam hari bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 661 Masehi, datanglah malaikat Jibril ke samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ini membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyunya? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana keadaan Nabi Muhammad ketika Nabi kedatangan seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kaget. Nabi Muhammad SAW merasa takut, bingung. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berbicara kepada istrinya Khadijah. Sesampainya Nabi Muhammad SAW di rumahnya, beliau berkata kepada istri Khadijah, selimuti aku. Saking Nabi Muhammad SAW takut akan peristiwa ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di Gua Hiro tersebut. Mendengar ucapan dari suaminya Nabi Muhammad SAW, kemudian Khadijah istri Rasulullah SAW membawa Nabi Muhammad SAW pada sepupunya. Siapa gerangan sepupunya? Sepupunya Khadijah adalah seorang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Naufal.
Sesampainya Khadijah dan Nabi Muhammad SAW di rumah sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Nah, sepupunya ini Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya menurut Waraqah bahwasanya dia pernah membaca kitab-kitab yang isinya bahwasanya Muhammad adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa tersebut, yaitu bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan sepupunya Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal, beliau Rasulullah SAW merenung, memikirkan akan kejadian yang dialaminya. Sampai kemudian hari turun wahyu kedua kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Sadaqallahu azim. Setelah wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW memulai berdakwah kepada umat manusia. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Bagaimana cara dakwah Nabi Muhammad SAW? Cara dakwah Nabi Muhammad SAW ada dua. Ada berapa? Ya, ada dua. Yang pertama dengan cara sirriyah. Yang kedua dengan cara jahriyah. Sirriyah yang pertama adalah dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak tampak, tidak kelihatan, dari rumah ke rumah. Sedangkan yang kedua adalah jahriyah, yaitu dengan terang-terangan. Langsung Nabi Muhammad berdakwah di umatnya, di depan umatnya langsung. Ada dua, sirriyah dan jahriyah. Bagaimana dengan sirriyah? Nah, Nabi Muhammad SAW sembunyi-sembunyi berdakwah pertama ke dalam keluarganya. Setelah keluarganya, beliau dakwah ke sahabat-sahabatnya, sahabat terdekatnya. Pertama keluarganya, otomatis yang di dekatnya siapa? Istri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Setelah Khadijah, Nabi Muhammad ke keluarganya yang terdekat, yaitu sepupunya, ya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang pertama kali masuk Islam. Setelah Khadijah, istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupunya. Selanjutnya adalah budaknya Nabi Muhammad SAW yang kemudian dibebaskan atau dimerdekakan oleh Rasulullah, dan kemudian diangkat menjadi anaknya. Siapa?
Ya, betul. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah budak yang pertama kali masuk Islam. Tadi keluarganya sudah, Khadijah istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib sepupunya, kemudian Zaid bin Haritsah budaknya, kemudian sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat yang pertama kali masuk Islam? Ya, benar, sahabat terdekat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, atau namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau adalah sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq berdakwah. Kemudian masuklah sahabat-sahabat yang lain, seperti Zubair bin Awam, kemudian Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah sahabat ini masuk, kemudian ada lagi sahabat lagi yang masuk Islam, yaitu Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Salmah bin Abdil As'ad, Arqam bin Abi Arqam, Fatimah binti Khattab, Habab bin Al-Ars, dan Abdullah bin Mas'ud. Di antara yang terakhir ini ada dua nama yang kita kenal. Pertama adalah Arqam bin Abi Arqam, yang kemudian nanti Nabi Muhammad SAW berdakwah mendidik sahabat-sahabat ini di rumah Arqam bin Abi Arqam. Yang kedua kita kenal dengan Fatimah binti Khattab. Siapa Fatimah binti Khattab? Dia adalah saudaranya Umar bin Khattab. Setelah masuk semuanya, masuk Islam ini sahabat. Nah, sahabat ini semuanya yang masuk Islam biasa kita kenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Artinya adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Apa As-Sabiqunal Awwalun? Artinya? Ya, benar. Orang yang pertama kali masuk Islam. Seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya mereka semua sahabat Nabi yang masuk Islam ini akan mendapatkan didikan, akan mendapatkan ilmu keislaman dari Nabi Muhammad SAW langsung di rumah sahabat Nabi, yaitu Arqam bin Abi Arqam. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun lamanya. So, 3 tahun lamanya. Oke, anak-anakku, alhamdulillah kita sudah belajar dari turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, kemudian turunnya wahyu kedua, yang dari wahyu kedua ini Nabi Muhammad berdakwah, kemudian cara Nabi Muhammad SAW berdakwah, dan bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi atas dirinya. Alhamdulillah kita sudah belajar.
Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri kesempatan kali ini, pelajaran kali ini, sejarah kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.